Ya, selamat malam pada Romo, Ramadi, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, eh, baiklah pada malam hari ini, ya hari Kamis 16 Oktober 2025, kita akan membuka acara pada malam hari ini dengan tema Mahasatipatthana Sutta yang akan dibawakan oleh Yang Mulia yang dibawakan oleh Yang Mulia Bhikkhu Tikanyano Mahatera. Oke, baik. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita membuka dengan membacakan nama Karapata. Oleh karena itu, silakan kepada operator. Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho. Oh, Bhagawan. Buddhang Bhagavatam Abhivadevi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swata Om Bhagavata Thammo Dhammang Namassami. Kamu telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipatno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sang Haswa Sang Bagawa dengan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang. Ya, baik. Berikutnya kita akan membacakan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Elmi. Silakan. Dhammapada bab 1 Yamaka Waga syair 8 Asubha nupasing viharanta indriye su susang utang anam matanyo Radhawi Riyang Tam We Napasahati Lang Wapabhatang Ti yang artinya seseorang yang hidupnya tidak ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya terkendali, sederhana dalam makanan, penuh keyakinan, serta bersemangat, maka mereka dapat menguasai dirinya bagaikan angin yang tidak dapat sadu. Ya, baik. Terima kasih kepada Miss Elmi atas bacaan Dhammapadanya. Berikutnya kita akan langsung masuk ke profil narasumber. Oleh karena itu silakan kepada operator. Ya, beliau bernama Bante Titayano Mahatera. Penapisan Biku Upasampada dengan nama penapisan Titayano. Tempat penapisan di Wat Bogor, Ranibes Wihara Bangkok, Thailand.
tentang penabisan beliau 4 Juli 1999 pukul 9.03 WIB dengan nama penabisan Upacara Prapuagama dan nama penabisan Kamawacarya Tan Chaukun Prawidur Thammapro. Oleh karena itu kita akan langsung menyambut Bante di tengah Mahathira dengan tema Mahasati Parasutta. Ya, silakan Bante. Ya, baik. Selamat malam, eh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Oke, baik. Eh, ya, kita akan lanjutkan pembahasan tentang Satipatthana Sutta. Hmm, saya akan tayangkan slide-nya. Ya, baik. Tahun lalu kita sudah sampai di pembahasan Dhamma Nupassana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Satipatthana itu terdiri dari 4 bagian, yaitu Kaya Nupassana, itu kita sudah bahas 2-3 tahun yang lalu, lalu Citta Nupassana, Wedana Nupassana, itu sudah kita bahas 2 tahun yang lalu, dan Dhamma Nupassana kita sudah bahas tahun lalu. Dari Dhamma Nusana itu total ada 5 topik, yaitu Niwarana, kemudian tentang Pancakanda, tentang ayatana, 6 ayatana atau 12 ayatana, dan 7 bojangga, dan terakhir 4 Arya Satya. Yang belum kita bahas itu adalah 4 Arya Satya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan di tahun ini kita bisa selesaikan pembahasan tentang Satipatthana Sutta. Ya, baik, kita mulai saja. Ya, kita baca dulu sutanya, terjemahan dari sutta tersebut. Ya, tentu saja itu bagian Arya Satya. Ya. Kemudian selanjutnya, para biku, sehubungan dengan 4 kebenaran Arya, Sambiku hidup dalam pengamatan Dhamma pada Dhamma. Lantas, bagaimanakah sehubungan dengan 4 kebenaran Arya, Sambiku hidup dalam pengamatan Dhamma pada Dhamma? Di sini, para biku, Sambiku mengetahui dengan jelas sebagaimana adanya, inilah dukkha. Ia mengetahui dengan jelas sebagaimana adanya. Inilah asal dukkha. Ia mengetahui dengan jelas sebagaimana adanya. Inilah leburnya dukkha. Ia mengetahui dengan jelas sebagaimana adanya. Inilah jalan menuju leburnya dukkha. Ya, jadi kata dukkha di sini saya tidak terjemahkan sebagai penderitaan, karena kalau menurut pandangan saya kata dukkha ini apa ya? Tidak sekedar penderitaan, karena pengertiannya itu lebih luas dari itu. Jadi oleh karena itu kadang-kadang kata dukkha itu diterjemahkan juga sebagai ketidakpuasan. Jadi kenapa disebut? Jadi dikatakan 4 Arya Satya itu terdiri dari 1 dukkha, lalu kedua samudaya, yaitu asal dukkha, lalu yang ketiga itu leburnya dukkha, niroda, lalu yang keempat magga atau dukkha niroda gamini patipati, ya. Jadi jalan menuju leburnya dukkha. Kenapa disebut Arya Satya? Kenapa disebut Arya? Karena dikatakan bahwa 4 kebenaran Arya ini, ya, untuk pertama kalinya
dikemukakan oleh Sang Buddha sebagai salah satu kategori kelompok orang yang disebut sebagai Arya. Dan beliau mengemukakan empat kebenaran Arya ini setelah menembusi empat kebenaran Arya ini. Jadi beliau mengalami sendiri, beliau melihat sendiri empat Arya Satya, sehingga itu disebut Arya Satya, Arya. Lalu di samping itu juga Arya ini bisa juga berarti suci, ya suci. Jadi dikatakan ya bagi mereka yang sudah mencapai apa ya tingkat kesucian yang paling tinggi itu dikatakan juga pasti dia sudah melihat empat kebenaran Arya sehingga ya disebut sebagai Arya Satya, kebenaran Arya. Kemudian ya dikatakan bahwa yang dimasukkan dengan Arya di sini selain suci ya selain selain artinya kesucian itu sendiri, selain kelompok orang yang sudah mencapai kesucian, Arya di sini itu juga berarti bahwa kebenaran ini sesuai dengan kenyataan. Ya, nanti kita akan bahas yang namanya saja itu juga bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi Arya bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang sesuai kenyataan. Ya, bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Kemudian di samping itu juga dikatakan bahwa eh, kebenaran Arya, Arya Satya ini bukan sesuatu yang seperti sesuatu yang sejenis khayalan begitu tidak nyata, karena kebenaran Arya ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki mata kebijaksanaan atau banyak cakup. Dan ini bukan sesuatu yang sifatnya semu, bukan sesuatu yang sifatnya bersifat seperti fata morgana, tapi ini sesuatu yang sangat nyata, ya, bukan ciptaan pikiran, ya. Jadi oleh karena itu disebut sebagai Arya. Kemudian, ya, kata satya. Kata satya sendiri ini juga sebetulnya mempunyai beberapa arti. Ya, dari kitab komentar paling tidak itu minimal ada 5 arti. Satu, mungkin kalian pernah dengar istilah satya kiriya. Nah, satya kiriya artinya ini membuat ungkapan kebenaran. Jadi kata satya itu bisa berarti ungkapan kebenaran. Ungkapan kebenaran itu misalnya seperti nati me saranang anyang budo me saranang warang etena satya wajena sotite hotu sabada. Itu adalah ungkapan kebenaran. Ratana Sutta ya, suta syair-syairnya itu juga merupakan satya kiriya, merupakan ungkapan kebenaran. Apalagi watta parita, bojangga parita, ya pokoknya etena sacena suati hotu sapada atau etena sacawajena itu semua itu artinya ungkapan kebenaran. Kemudian saja juga bisa berarti eh, apa ya bukan kebohongan, bukan kebohongan berarti sesuatu suatu kejujuran, ya suatu kejujuran. Ya, mungkin kalian pernah dengar kata satya. Kata bahasa Indonesia itu setia, satya. Satya itu berarti apa ya? Ya, bukan sesuatu yang bohong, setia begitu. Kemudian arti yang ketiga dari kata satya itu bisa juga berarti pandangan pribadi, ya, pandangan pribadi. Walaupun menggunakan kata kebenaran, tapi sebetulnya itu adalah pandangan pribadi dia, pandangan pribadi seseorang. Nah, satya bisa juga berarti kebenaran tertinggi atau paramata satya.
ya, Paramatha Saca. Lalu Saca bisa juga berarti Arya Saca. Kalau Arya Saca yaitu dukkha, samudaya, niroda, sama magga. Ya, ya, dalam konteks empat Arya Saca, ya, Saca itu memiliki pengertian yang kelima, yaitu empat kebenaran Arya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kebenaran Arya yang pertama, dukkha Saca. Ya, dukkha Saca. Nah, sekarang kita lihat eh, lanjutan dari kutipan suta tersebut dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan apakah, oh para biku, kebenaran Arya tentang dukkha? Kelahiran adalah dukkha, usia tua adalah dukkha, kematian adalah dukkha, kesedihan, ratap tangis, penderitaan jasmani, dan penderitaan batin, keputusasaan adalah dukkha. Berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah dukkha, berpisah dengan yang disenangi adalah dukkha. Tidak memperoleh apa yang diinginkan pun adalah dukkha. Singkat kata, kelima gugus kemelekatan adalah dukkha. Nah, sekarang secara umum ya, menurut kitab komentar juga dikatakan bahwa dukkha saca itu cirinya adalah menyengsarakan. Lalu ya, fungsinya membakar, menyiksa, lalu manifestasinya eksis. Ya, eksis, bahwa dukkha saca itu ya dia eksis, dia ada. Jadi oleh karena itu seringkali dikatakan empat Arya saca yang pertama itu disebut ada dukkha, ya, ada dukkha. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa apa ya, munculnya dukkha ya bisa karena kelahiran, usia tua, kematian, dan lain sebagainya. Dan secara umum dikatakan ada 8 jenis dukkha, ya, yaitu eh, kelahiran, dukkha dukkha kelahiran, lalu ada dukkha usia tua, dukkha menderita penyakit, ya, biadipi dukkha, ya, lalu dukkha kematian, lalu ada dukkha karena berkumpul dengan yang tidak disenangi, lalu ada dukkha lagi yang karena berpisah dengan yang disenangi, lalu tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itu juga dukkha. Singkat kata, ya, panjakanda itu sendiri itu adalah dukkha. Ini ada sedikit variasi, ada dua versi 8 dukkha ini. Yang dukkha yang ketiga, dukkha karena adanya penyakit, itu kadang ya termasuk yang di dalam Satipatthana Sutta ini itu digantikan dengan soka paridewa dukkha domanasa supayasa supayasa, ya. Jadi sedih, ya, sedih, ratap tangis, penderitaan jasmani, penderitaan batin, dan putus asa. Kemudian tadi dikatakan dukkha itu bukan hanya tidak sesimpel kalau kita terjemahkan itu sebagai penderitaan. Ya. Menurut ini juga menurut kitab komentar itu ada bahkan menurut Tipitaka itu ada 3 jenis dukkha. Satu yang namanya dukkha dukkata. Dukkha dukkata itu adalah penderitaan yang sungguhan, baik penderitaan secara jasmani maupun penderitaan secara batin. Ya, penderitaan secara jasmani itu biasanya di dalam di dalam sutta itu disebut sebagai dukkha, lalu penderitaan batin itu disebut domanassa. Jadi dalam Dhamma kita mengenal bahwa penderitaan itu bisa secara fisik, bisa juga secara batin, dan istilah ya kadang-kadang ya.
Tidak selalu. Kadang-kadang istilah untuk penderitaan batin dan penderitaan fisik itu dibedakan, ya. Duka sama domanasa. Jadi duka dukata itu adalah duka betulan. Secara perasaan kita betul-betul mengalami penderitaan, entah itu penderitaan secara fisik atau penderitaan secara batin. Lantas, ya, di dalam empat kebenaran Arya kan dikatakan duka, ada duka. Berarti sebetulnya duka ini bisa ditemukan di mana-mana. Lantas muncul pertanyaan, apakah ketika saya sedang bahagia ada dukanya? Ya, kalau menurut Dhamma, ya itu ada dukanya. Ya, ada dukanya. Ya, ketika saya sedang eh, merasakan kebahagiaan, ya menurut Dhamma itu sebetulnya di dalamnya itu tersembunyi juga ada duka. Ya, dukanya kok bisa ada duka? Karena ketika saya sedang mengalami kebahagiaan, sebetulnya dalam hati kecil saya ada satu kekhawatiran. Ya, ada satu kekhawatiran, ya, bahwa ini kebahagiaan saya yang ada pada diri saya saat ini bisa berlangsung berapa lama? Apakah pada detik berikut, pada hari yang berikut, saya bisa mengalami hal yang sama lagi? Nah, kecemasan, kekhawatiran tentang eh, apakah saya masih akan memiliki kebahagiaan ini, ya itulah yang disebut sebagai wiparinama dukkha, karena anicca, ya, karena perubahan anicca sehingga kebahagiaan yang kita miliki itu sifatnya tidak kekal, besok bisa jadi berubah menjadi penderitaan. Oleh karena itu, ya pada rasanya itu juga mengandung duka. Itu yang disebut sebagai wiparinama duka. Nah, tadi yang pertama itu pada saat kita menderita, ya. Lalu yang kedua, pada saat kita sedang bahagia. Lalu yang ketiga, perasaan di dalam Dhamma itu juga kita kenal ada jenis yang ketiga, yaitu perasaan netral atau yang biasanya disebut bukan menderita pun bukan bahagia. Nah, pada saat kita mengalami perasaan netral seperti ini, apakah ada duka juga? Nah, menurut Dhamma ada juga, yaitu sangkara duka. Ya, jadi walaupun secara fisik, ya secara batin saya tidak mengalami saya tidak mengalami duka. Walaupun saya tidak mengalami kebahagiaan yang di mana di dalamnya itu juga mengandung kecemasan, ya. Jadi perasaan saya netral-netral saja. Apakah pada saat perasaan saya netral-netral saja, ya tidak bahagia pun tidak menderita, itu ada dukanya? Nah, menurut Dhamma itu juga ada duka. Dukanya dari mana? Dukanya itu dari ini apa? Karena kita memiliki pancakanda ini dan pancakanda ini ya mengalami perubahan juga, ya mengalami perubahan, mengalami timbul tenggelam, sehingga itu juga menimbulkan duka. Nah, jadi oleh karena itu ya sekali lagi bahwa apa kami cenderung tidak menerjemahkan kata duka ini karena pengertian duka ini sangat luas, ya. Di samping ada tiga jenis duka yang seperti di atas, di dalam kitab komentar juga ini yang ada jenis duka yang lain. Ya, dikatakan duka itu ada yang bersifat tersembunyi. Maksudnya tidak terungkap secara jelas, tidak terungkap secara nyata begitu. Misalnya kalau saya lagi sakit, kalau misalnya ada orang ya si A lagi sakit gigi. Nah, dukanya itu tidak diketahui orang lain kalau dia sendiri tidak menyatakannya. Lalu ada lagi duka yang jelas-jelas kelihatan. Misalnya ketika ada seseorang disiksa misalnya, ya, dipukul, ya. Nah, itu kelihatan dukanya. Ya. Lalu ada duka yang secara langsung punya.
ya. Ada duka yang secara tidak langsung. Duka secara langsung yaitu duka karena penderitaan fisik dan penderitaan batin. Lalu duka yang secara tidak langsung ya karena perubahan, karena anicca. Misalnya ketika saya bahagia, ya sebetulnya ada kecemasan di dalamnya. Nah, itu adalah duka yang secara tidak langsung. Ya, ketika saya mengamati, ya perasaan saya netral, saya mengamati pancakanda saya mengalami timbul tenggelam. Nah, itu mengalami anicca, perubahan. Nah, itu juga penderitaan secara tidak langsung. Ya, baik kita eh, lanjut ya. Dan apakah O para biku yang disebut kelahiran? Kelahiran, hal terlahir, hal menjadi hamil, menjelma, hal munculnya gugus kemelekatan, dan hal diperolehnya landasan indria dari berbagai makhluk hidup, berbagai kelompok makhluk hidup. Inilah yang disebut oh para biku sebagai kelahiran. Jadi sebetulnya yang namanya kelahiran itu bukan hanya sekedar apa ya, misalnya seorang ibu hamil lalu anaknya itu lahir ya keluar dari rahimnya itu disebut kelahiran. Bukan hanya terbatas pada itu. Jadi yang namanya kelahiran itu juga termasuk ketika untuk pertama kalinya dalam rahim seorang ibu muncul kesadaran baru, muncul kehidupan baru, ya. Atau kalau istilah abidamanya itu ketika terjadinya pertemuan sel telur dan sperma lalu muncul patisandi cita yang pertama itu juga masuk dalam kategori kelahiran, ya. Jadi oleh karena itu ya dikatakan ya kelahiran itu mencakup ya hal terlahir, hal menjadi hamil, ya muncul patisandi cita yang pertama, menjelma. Nah ini untuk apa? Untuk misalnya kelahiran dari dewa, ya. Jadi mereka tidak mengalami hamil, ya, tidak lahir dari rahim, langsung menjelma, langsung muncul begitu saja. Juga mereka yang terlahir di alam peta, ya, kebanyakan karena ada alam peta juga yang yang lahir melalui rahim, lalu mereka juga yang terlahir di alam neraka. Itu semua menjelma. Ya, lalu hal munculnya gugus kemelekatan dan hal diperolehnya landasan indria berarti embrio ketika dia sedang berkembang di dalam rahim ibunya itu juga disebut sebagai jati, itu juga disebut sebagai kelahiran. Jadi kembali lagi bahwa pengertian kelahiran ini ya itu sangat cukup luas, ya cukup kompleks. Nah kita lanjut, dan apakah para biku yang disebut usia tua. Usia tua menjadi rentah, ompong, beruban, berkulit keriput, usia yang merosot, dan lapuknya indria-indria dari berbagai makhluk hidup, berbagai kelompok makhluk hidup, inilah yang disebut para biku sebagai usia tua. Jadi pengertian usia tua itu juga cukup luas. Misalnya gejala usia tua, misalnya menjadi rentah, ya, menjadi bungkuk, ya, lalu giginya sudah mulai ompong, lalu rambutnya sudah mulai beruban, kulitnya sudah mulai keriput, lalu sisa usianya sudah tinggal sedikit, usianya yang merosot, dan lapuknya indria-indria. Maksudnya itu indria-indrianya, matanya yang semula bisa lihat benda-benda kecil, nah setelah mengalami usia tua, ya matanya sudah tidak bisa lagi setajam yang saat masih muda,
matanya sudah mulai rabun, telinganya sudah tidak bisa mendengar secara jelas. Ya, itu adalah lapuknya indria-indria. Nah, tentang kelahiran ini, ya, eh, ya tadi sudah dikatakan, ya macam-macam. Eh, ini sebetulnya jati itu juga mempunyai banyak apa ya, mempunyai banyak arti. Ya, jati mempunyai banyak arti, yaitu bisa, ya bisa berarti kelahiran, maksud itu eksis alam kelahiran. Jadi bukan alam kelahiran, maksudnya itu misalnya kelahiran saya saat ini, ya satu kelahiran, dua kelahiran. Nah itu pengertian eh, yang pertama dari kelahiran. Jati itu bisa juga berarti kelompok, ya bisa berarti kelompok, ya jati itu bisa juga berarti sesuatu yang bersifat berkondisi, ya dan lain sebagainya. Ya tadi saya pikir mungkin ini kita lewatkan saja karena ini mungkin terlalu teknis, ya. Kemudian, ya jadi dikatakan, ya yang namanya duka kelahiran, ya duka kelahiran itu bisa macam-macam. Jadi ketika misalnya dalam rahim seorang ibu, lalu dari kacamata apanya ya, kacamata janinnya, ketika dia mulai muncul dalam rahim ibu, ya dia berada di ruang yang sempit, ya. Lalu di bawahnya ada usus mengandung kotoran-kotoran, lalu di atasnya ada lambung, ya ada makanan-makanan yang sedang dicerna. Nah, itu merupakan suatu penderitaan. Lalu eh, ketika ya ketika dia sedang dikandung ibunya, nah itu juga ini dia juga mengalami ini penderitaan. Jadi misalnya ketika ibunya sedang sedang eh, dari mau jongkok, lalu dari jongkok berdiri, atau ibunya lagi naik kendaraan lalu agak guncang begitu. Nah, itu janinnya juga mengalami penderitaan. Kemudian ketika misalnya ketika ibunya sedang hamil, ya, lalu mengalami keguguran, ya, janin yang sedang mengalami keguguran, ya, maksudnya itu janin sedang sedang ketika ya janin yang dalam proses keguguran kandungan dari ibunya, maka itu juga mengalami penderitaan. Lalu ketika misalnya bayinya lahir, ya melewati rahim ibu, ya itu di lorong yang sempit, nah itu juga mengalami penderitaan. Lalu ketika sudah keluar dari rahim ibunya, bayi untuk pertama kalinya, ya bersentuhan dengan dunia terbuka, lalu ketika dilap dengan kain tubuhnya, itu tubuhnya merasakan sakit. Nah, itu dikatakan juga merupakan eh, penderitaan, ya. Lalu ya itu kira-kira penderitaan yang dialami saat sedang menjalani proses kelahiran. Nah, sekarang kita masuk ke penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan usia tua. Dikatakan usia tua itu ada dua macam. Satu, usia tua karena keterkondisian, ya, karena anicca. Jadi misalnya usia tua itu atau jara itu bisa tidak harus berarti bahwa itu orangnya menjadi renta. Misalnya suatu fenomena, ya suatu fenomena ketika dia sudah
berkembang sampai tahap tertentu, ya sebelum dia menjadi lenyap. Nah, dikatakan dia juga mengalami usia tua. Misalnya sel-sel kita, ya sel-sel kita. Jadi usia tua itu tidak harus merujuk ke makhluk hidup. Usia tua juga bisa merujuk ke sejumlah fenomena. Misalnya, ya sel-sel. Ya, sel-sel ketika dia mengalami usia tua, walaupun makhluk hidupnya belum mati, tapi sel itu sendiri juga mengalami usia tua. Lalu yang kedua adalah yang betul-betul bahwa ini usia tua yang satu makhluk hidup dalam dalam satu kelahiran. Nah, jadi yang dimasukkan dengan usia tua di dalam Satipatthana Sutta atau Dhammacakkappavattana Sutta itu adalah yang kedua, pengertian yang kedua, yaitu proses usia tua dari satu kelahiran. Ya, misalnya orangnya menjadi tua, menjadi renta, begitu. Bukan hanya potongan eh, apa ya, potongan eh, fenomena tertentu, ya, dari nama rupa. Ya. Dan ya dikatakan ya ciri dari usia tua itu kanda atau gugus kemelekatan itu menjadi matang. Fungsinya menuntun menuju kematian. Ya usia tua ya nanti akhirnya akan menuju ke kematian. Lalu ya manifestasinya kehilangan kemudaan. Ya, eh, ya orang yang apa ya biasanya apa yang terlihat ketika seseorang mengalami usia tua ya organ-organ tubuhnya ya sudah apa sudah tidak lincah lagi ya, ya sudah tidak lincah lagi lalu indrianya ya matanya telinganya sudah mengalami apa ya kemunduran lalu eh, apa rambutnya sudah mulai beruban, kekuatan tubuhnya sudah mulai menurun, ya sati atau daya ingat dia atau ya eh, apa ya kemampuan berpikir dia juga sudah mengalami kemunduran. Nah, itulah yang merupakan ya gejala dari usia tua, di mana itu ketika usia tua itu muncul, itu bisa menimbulkan duka pada jasmani maupun duka pada batin. Ya, secara jasmani dia mengalami ini penderitaan, secara batin juga mengalami penderitaan. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat, yang ketiga, ya. Dan apakah para biku yang disebut kematian? Meninggal, wafat, terurai, sirna, menghadap raja kematian, yaitu Yama Raja. Lalu kata kematian, menemui ajal, terurainya gugus kemelekatan, dengan jasad yang tercampak, berhentinya daya hidup dari berbagai makhluk hidup, berbagai kelompok makhluk hidup. Inilah yang disebut para biku sebagai kematian. Ya, jadi itu sebetulnya adalah sejumlah sinonim saja kata kematian. Dan kematian itu pun ada dua macam, ya. Satu yang secara mikrokosmosnya, lalu yang kedua secara makrokosmosnya. Kematian secara mikrokosmos, misalnya kematian sel, itu ya karena keterkondisian atau satu fenomena, ya fenomena batin atau jasmani, di mana dia muncul lalu lenyap, muncul lenyap. Ya, ketika lenyap itu juga disebut sebagai kematian, tapi secara mikrokosmos, ya secara ya mikro begitu. Lalu ada lagi kematian secara makro kosmos. Ya, misalnya ya seseorang ya setelah mengalami kelahiran usia tua sakit lalu meninggal. Nah,
istilah kematian di dalam Satipatthana Sutta merujuk ke pengertian yang kedua ini, yaitu kematian secara makrokosmos. Ya, dikatakan bahwa ini sebetulnya ya ini hanya sinonim saja ya. Jadi ada yang kematian itu bisa terjadi dengan berbagai cara. Satu, ya matinya itu karena kecelakaan, ya mati mendadak. Ya sebetulnya usianya masih muda, tapi tiba-tiba ditabrak mobil, ya karena apa sakit, ya lalu meninggal. Ya lalu yang ini yang berikut adalah meninggal secara alamiah. Ya, maksudnya itu tidak mengalami kecelakaan, ya. Jadi dia meninggalnya karena memang usianya usia tua. Ya, misalnya dia apa? Hanya tidak ada sakit, ya, tapi berbaring, tiba-tiba besoknya sudah ditemukan tidak bernyawa. Tapi ya sebetulnya itu juga ada penyakit, ya. Tapi penyakitnya itu tidak lama, ya, sakitnya tidak lama, hanya sebentar saja, ya. Lalu ada juga kematian karena usianya sudah habis, ya. Mungkin kalian pernah dengar apa ada versi ya jenis kematian yang lainnya, yaitu ada 4 jenis kematian di mana diberikan perumpamaan eh, sebuah pelita yang punya sumbu dan minyak. Nah, sumbu itu dikatakan adalah batas usia, ya, batas usia. Jadi satu pelita ya yang mengandung sumbu dan minyak itu padamnya itu bisa 4 sebab. Satu, bisa karena apa? Tiba-tiba ada tiupan angin, ya, lalu apinya padam, nyalanya padam. Nah, itu yang pertama, upakama marana. Ya. Lalu yang kedua, nyala api pelita ini bisa padam karena sumbunya sudah habis, padahal minyaknya masih banyak. Ya, itu adalah ber, ber apa ya eh, berakhir, maksudnya itu habisnya usia, ya misalnya usia dewa 10 juta tahun, ya walaupun karma baik yang membuat dia terlahir di alam dewa itu masih banyak, tapi karena dia sudah sampai batas 10 juta tahun, jadi dia ya terpaksa harus meninggal dari alam itu, tapi bisa saja sih terlahir kembali di alam itu. Nah, kemudian sebab yang lain dari padamnya satu nyala pelita itu bisa karena minyaknya itu sudah habis. Jadi sumbunya masih panjang, tapi minyaknya itu sudah habis. Nah, itu juga bisa menjadi sebab dari padamnya suatu nyala api atau menjadi sebab uh, munculnya kematian pada suatu makhluk hidup. Dan itu dikatakan kalau karmanya sudah habis, entah itu karma baik atau karma buruk. Ya, karma baik misalnya dia terlahir di alam dewa, terlahir di alam manusia, ya karena karma baiknya sudah habis, ya dia meninggal. Atau kalau dia terlahir di alam peta, di alam neraka, ya bisa dia meninggal karena dia maksudnya itu mati dari alam neraka sana, bisa karena sudah mencapai batas usia tertentu, atau bisa juga karma buruk yang membuat dia terlahir di alam neraka itu juga sudah habis sehingga dia bisa meninggal dari alam neraka, ya. Nah, kemudian eh, yang berikut adalah ya kita lanjut membaca eh,
teks dari Satipatthana Sutta tentang empat kebenaran Arya. Dan apakah, oh para biku, yang disebut kesedihan? Ia yang oleh kemalangan ini dan itu dilanda kondisi yang menimbulkan penderitaan, menjadi sedih, pedih, seduh, berduka, berpilu hati. Inilah yang disebut, oh para biku, kesedihan, sebagai kesedihan. Jadi ini sebetulnya hanya apa? Ini saja sinonim, ya, sinonim. Dan tunggu ya. Ya, kemudian selanjutnya, dan apakah, oh para biku, yang disebut ratap tangis? Ia yang oleh kemalangan ini dan itu dilanda kondisi yang menimbulkan penderitaan, meratap, menangis, meraung-raung, menangis sambil berceloteh, menangis, menjerit, meratap dalam, meratap histeris. Inilah yang disebut, oh para biku, sebagai ratap tangis. Jadi yang dimasukkan dengan ratap tangis adalah orang yang sedang menangis lalu sambil ini mengeluarkan kata-kata, ya, entah itu kata-kata maki-makian atau kata-kata yang menunjukkan dia sedang apa, sangat sedih atau penyebab dia apa, sedih. Pokoknya sambil menangis sambil ngomong begitu, ya, sambil ngomong. Nah, itu yang disebut sebagai meratap. Kemudian, dan apakah, oh para biku, yang disebut penderitaan fisik? Segala penderitaan fisik, oh para biku, segala ketidaknyamanan fisik, segala sensasi yang menimbulkan penderitaan, ketidaknyamanan, hasil dari kontak fisik, inilah yang disebut, oh para biku, sebagai penderitaan fisik. Ya. Dan apakah, oh para biku, yang disebut penderitaan batin? Segala penderitaan batin, oh para biku, segala ketidaknyamanan batin, segala sensasi yang menimbulkan penderitaan, ketidaknyamanan, hasil dari kontak batin, inilah yang disebut, oh para biku, sebagai penderitaan batin. Jadi penderitaan batin bisa juga tidak harus awalnya itu mulai dari kontak batin dulu. Bisa juga kontak fisik. Misalnya ketika tangan menyentuh api, ya, timbul kesakitan, ya, timbul penderitaan secara jasmani. Tapi di samping itu biasanya juga akan timbul juga penderitaan secara batin, domanasa. Nah, berikut. Dan apakah, oh para biku, yang disebut keputusasaan? Ia yang oleh kemalangan ini dan itu dilanda kondisi yang menimbulkan penderitaan, menjadi putus asa, putus harapan, habis harapan, tiada asa. Inilah yang disebut, oh para biku, sebagai putus asa. Jadi itu kira-kira sinonim dari kata putus asa. Nah, karena dalam bahasa Palinya itu banyak menggunakan sinonim dari kata putus asa. Jadi kadang-kadang juga untuk menerjemahkan, ya, suta-suta kadang-kadang juga apa, tidak gampang karena kita harus memeras otak untuk mencari sinonim yang sesuai, dan kadang-kadang itu ya agak sulit, ya. Ya, eh, ya, yang di apa? Kemudian dalam kitab komentar, ya, dibandingkan antara yang disebut sebagai sedih, ratap tangis, dan putus asa. Dikatakan oleh kitab komentar bahwa kalau orang yang sedih seperti seperti sesuatu yang apa ya, dimasak dalam suatu bejana, sesuatu yang dimasak dalam bejana dengan api yang kecil, itu sedih.
Lalu kalau sesuatu itu ya ini di apa dimasak dalam suatu bejana ya dalam suatu bejana dengan api yang apa ya api yang besar sehingga ya eh, barang-barang yang ada di dalam bejana tersebut sampai luber. Ya, itu yang disebut ratap tangis. Jadi sedihnya sudah sedemikian rupa sehingga sampai luber, sampai keluar kata-kata. Ya, nah itu adalah sedih yang mendalam. Kemudian upayasa, keputusasaan. Dikatakan seperti sesuatu ya yang ada dalam suatu bejana lalu dipanasi dengan api yang besar tapi dia ditutup ya bejananya itu punya tutup sehingga benda-benda yang ada di dalam tidak bisa keluar. Nah, akhirnya ya tidak bisa keluar tapi uapnya masih bisa keluar sehingga akhirnya ini apa ya eh, benda-benda yang ada dalam bejana itu menjadi kering sampai hangus. Ya, itu penggambaran seperti orang yang sedang putus asa. Nah, kemudian kita lanjut ya, ke jenis duka yang lain. Dan apakah oh para biku yang disebut duka berkumpul dengan yang tidak disenangi? Di sini, bila seseorang bertemu, berjumpa, bergabung, bercampur bersama wujud, suara, bau, rasa, sentuhan, objek batin yang tidak berkenan di hati, tidak diinginkan, tidak menarik, bersama mereka yang maksudnya itu berkumpul bergabung bersama mereka yang menginginkan hal tidak menguntungkan untuk diri kita yang tidak bermanfaat untuk diri kita yang tidak menenteramkan diri kita yang tidak mendatangkan keselamatan dan ketenangan pada diri kita inilah yang disebut oh para biku sebagai duka berkumpul dengan yang tidak disenangi. Jadi apa ya duka berkumpul dengan yang tidak disenangi ini bisa merujuk ke makhluk hidup, bisa juga suara, bisa juga suatu objek, ya, suatu objek indera kita. Misalnya, ya, apa kita tinggal di tempat yang bau, misalnya bau air got, ya kita tinggal di tempat yang sering muncul suara-suara yang berisik. Nah, itu termasuk kategori berkumpul dengan yang tidak disenangi. Di samping ya dengan misalnya makhluk hidup, dengan manusia, ya dengan binatang, ya pokoknya apa ya sesuatu yang membuat kita merasa tidak senang. Ya. Dan apakah oh para biku yang disebut duka berpisah dengan yang disenangi? Di sini bila seseorang tidak bertemu, tidak berjumpa, tidak bergabung, tidak bercampur bersama wujud, suara, bau, rasa, sentuhan, objek batin yang berkenan di hati, diinginkan, menarik, atau tidak berjumpa atau berpisah dengan mereka yang menginginkan hal yang menguntungkan, bermanfaat, menenteramkan, mendatangkan keselamatan dan ketenangan pada diri kita. Misalnya ayah kita, ibu kita, saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita, sahabat kita, kolega kita, sanak famili kita, ya, kita berpisah dengan mereka. Nah, inilah yang disebut sebagai duka berpisah dengan yang disenangi. Dan apakah oh para biku yang disebut
duka tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Pada makhluk hidup yang mengalami kelahiran, oh, semoga lalu timbul keinginan seperti ini. Oh, semoga kami tidak akan mengalami kelahiran dan kami pasti takkan ditimpa kelahiran. Tentu saja ini tak dapat dicapai hanya dengan keinginan. Inilah duka tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Tadi dikatakan bahwa kelahiran itu mendatangkan duka. Oleh karena itu, ya udah, saya nggak mau lagi dilahirkan. Tapi apakah hanya dengan menginginkan apa tidak mau dilahirkan, lantas itu bisa terjadi? Lantas langsung kita tidak akan dilahirkan lagi? Tentu saja tidak. Ya, jadi ketika apa yang kita inginkan itu tidak terjadi, nah itu juga sendiri mendatangkan duka. Pada makhluk hidup yang mengalami usia tua, oh para biku, timbul keinginan seperti ini. Aha, pasti kami takkan mengalami usia tua dan kami pasti takkan ditimpa usia tua. Tentu saja ini tak dapat dicapai hanya dengan keinginan. Ya, inilah duka tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, dikatakan tadi bahwa usia tua mendatangkan duka. Oleh karena itu, saya tidak mau lagi mengalami usia tua. Ya, apakah hanya dengan keinginan tidak mau lagi mengalami usia tua, lantas kita langsung tidak mengalami lagi usia tua? Tentu saja tidak. Jadi, oleh karena itu, hanya dengan keinginan saja tidak bisa tercapai. Ya, kalau tidak dipraktikkan, tidak di apa ya, tidak eh, diwujudkan ya apa yang kita inginkan. Nah, ketika apa yang kita inginkan itu tidak belum terwujud atau tidak terwujud, nah itu sendiri merupakan sebuah duka. Pada makhluk hidup yang mengalami sakit, oh para biku, timbul keinginan seperti ini. Aha, pasti kami takkan mengalami sakit dan kami pasti takkan ditimpa sakit. Tentu saja ini tak dapat dicapai hanya dengan keinginan. Inilah duka tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sakit itu mendatangkan penderitaan. Oleh karena itu saya tidak mau lagi sakit, saya tidak mau lagi berpenyakit. Ya, tentu saja ini tidak bisa hanya menginginkan saja. Ya, dan biasanya kalau hanya menginginkan begitu, ya itu tidak akan terjadi. Pada makhluk hidup yang mengalami kematian, oh para biku, timbul keinginan seperti ini. Ah, pasti kami takkan mengalami kematian dan kami pasti takkan ditimpa kematian. Tentu saja ini tak dapat dicapai hanya dengan keinginan. Inilah duka tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Begitu juga kematian menimbulkan duka. Oleh karena itu saya tidak mau lagi mengalami kematian. Tidak bisa. Ya, inilah yang disebut ya duka tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Pada makhluk hidup yang mengalami kesedihan, ratap tangis, penderitaan fisik, penderitaan batin, putus asa, oh para biku, timbul keinginan seperti ini. Aha, pasti kami takkan mengalami kesedihan, ratap tangis, penderitaan fisik, penderitaan batin, putus asa, dan kami pasti takkan ditimpa kesedihan, ratap tangis, penderitaan fisik, penderitaan batin, putus asa. Tentu saja ini tak dapat dicapai hanya dengan keinginan. Inilah duka tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, kita lanjut. Dan apakah oparabiku yang disebut singkat kata kelima gugus kemelekatan adalah duka, yaitu gugus kemelekatan jasmani, rupa, gugus kemelekatan perasaan, ya, wedana, gugus kemelekatan persepsi, sanya, gugus kemelekatan bentuk-bentuk batin, sangkara, lalu gugus kemelekatan kesadaran, winyana. Inilah yang disebut para biku sebagai singkat kata kelima gugus kemelekatan adalah dukkha.
inilah yang disebut oh para biku sebagai kebenaran Arya tentang dukkha. Ya, selesai sudah penjelasan tentang kebenaran Arya yang pertama bahwa apa ada dukkha, ya ya ada dukkha. Dukkha itu bisa ditemukan di mana-mana walaupun kita sedang bahagia, perasaan kita sedang netral, itu sebetulnya juga ada dukkha. Dan munculnya dukkha ini bisa bisa karena berbagai hal, kelahiran, ya usia tua, ya sakit, meninggal, ya itu bisa menimbulkan dukkha. Berkumpul dengan mereka yang tidak disenangi, berpisah dengan mereka yang disenangi, lalu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ya memiliki pancakanda itu sendiri merupakan sebuah dukkha. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikut, ya Arya Satya yang kedua. Dan apakah para biku kebenaran Arya tentang asal dukkha, yaitu haus damba, ya tanha. Tanha di sini saya terjemahkan sebagai haus damba. Biasanya di Indonesia diterjemahkan sebagai dulu nafsu keinginan, ya nafsu keinginan. Lalu belakangan sepertinya di masyarakat ada yang menerjemahkan itu ketagihan. Secara harafiah, tanha itu sendiri berarti haus. Ya, kalau bahasa Sanskertanya itu tresna, atau bahasa diserap ke dalam bahasa Jawa menjadi tresno. Tresno kalau nggak salah itu cinta. Ya, ya. Tapi ya saya terjemahkan tanha ini sebagai haus damba. Damba itu mendambakan, ya keinginan yang sangat kuat, menggebu-gebu, ya hasrat yang sangat kuat. Itu yang namanya tanha. Ya. Ini beda sama keinginan. Keinginan itu istilah bahasa Palinya itu canda. Kalau tanha itu sinonim dengan loba. Kalau keinginan dan tanha dan loba itu sifatnya aku salah. Itu aku salah cetasika. Sedangkan kalau keinginan canda itu netral. Tergantung dia asosiasi dengan yang kusala atau aku salah. Ada kusala canda, ada juga aku salah canda. Kusala canda itu adalah keinginan yang baik. Ingin ke wihara, ingin berbuat baik, ingin meditasi, ingin mencapai nibbana. Itu adalah canda yang baik, keinginan yang baik. Tapi kalau ingin membunuh, ingin mencuri, itu aku salah canda. Nah, kebenaran Arya tentang asal dukkha yaitu haus damba atau tanha yang mengakibatkan kelahiran berulang-ulang yang disertai dengan kegembiraan dan nafsu gemar terhadap ini atau itu, yaitu haus damba terhadap kesenangan indriawi, haus damba terhadap eksistensi, ya bawa tanha, dan haus damba terhadap kepunahan wibawa tanha. Lantas, para biku, di manakah haus damba muncul? Di manakah haus damba bersemayam? Pada wujud wujud yang menyenangkan, pada wujud yang membuat nyaman di dunia, disinilah haus damba muncul. Disinilah haus damba bersemayam. Jadi munculnya tanha atau munculnya haus damba itulah yang mengakibatkan kita terlahir berulang-ulang di samsara. Itulah munculnya haus damba ini, ya membuat ya kita merasa dalam diri kita muncul kegembiraan, muncul nafsu, muncul kegemaran terhadap ini atau itu, ya muncul loba dengan kata lain, ya. Jadi haus damba terhadap kesenangan indriawi, ingin karena adanya tanha, ingin makan yang enak, mendengarkan musik yang merdu dan lain sebagainya.
juga haus damba terhadap eksistensi, ingin dilahirkan berulang-ulang karena mungkin karena dia apa sering terlahir di alam yang bagus sehingga wah ingin terlahir berulang-ulang atau muncul haus damba terhadap kepunahan ya pengen mati saja tidak mau ini lagi ya. Nah, itu namanya wibawa tanha. Kenapa bisa muncul haus damba? Kenapa bisa muncul eh, tanha? Karena ya adanya sesuatu yang menyenangkan, adanya sesuatu yang membuat kita merasa nyaman di dunia ini. Dan apa itu wujud yang menyenangkan? Apa itu wujud yang membuat nyaman di dunia? Mata adalah wujud yang menyenangkan, wujud yang membuat nyaman di dunia. Disinilah haus damba muncul. Disinilah haus damba bersemayam. Telinga, hidung, lidah, badan, batin. Ya, jadi pada dasarnya kenapa bisa muncul tanha? Karena kita memiliki mata, telinga, hidung, lidah, batin. Karena kita memiliki keenam indria. Lalu di samping itu, kenapa bisa muncul tanha? Karena adanya objek dari keenam indria kita. Ada wujud ya yang bagus, suara yang merdu, bau yang wangi, rasa yang enak, sentuhan yang nyaman, objek batin yang menyenangkan itu juga menjadi penyebab munculnya haus damba atau tanha. Di samping itu ya munculnya tanha bisa juga karena adanya kesadaran mata. Ya, ketika mata kontak dengan objeknya timbul kesadaran mata. Ketika batang korek api bersentuhan dengan korek api, lalu muncul percikan api, muncul kesadaran penglihatan, lalu termasuk juga kesadaran pendengaran, kesadaran penciuman, kesadaran pengecapan, kesadaran badan, kesadaran batin. Ya, itu juga menjadi ya sebab munculnya tanha. Di samping itu juga ya adanya kontak mata, kontak telinga, kontak hidung dengan bau ya terjadi kontak antara lidah dengan satu rasa, kontak badan, kontak batin itu juga menjadi sebab dari munculnya tanha atau haus damba. Adanya perasaan yang timbul dari kontak mata, perasaan yang timbul dari kontak telinga dan sebagainya itu juga menjadi sebab dari ini munculnya tanha. Adanya persepsi wujud, maksudnya itu ketika kita melihat suatu wujud, ya suatu benda, lalu muncul persepsi terhadap benda tersebut. Oh, ini adalah ikan, ini adalah kapur, ini adalah pisau, ini adalah dinding. Nah, itu persepsi ini juga bisa ya menimbulkan tanha. Misalnya, oh ini wanita cantik, ini makanan enak, ini pria ganteng, ini apa? Ini barang bagus, ini HP apa begitu. Nah, itu persepsi-persepsi seperti ini bisa juga menjadi penyebab munculnya tanha. Kemudian adanya reaksi batin terhadap wujud ya setelah kontak antara mata dengan suatu wujud timbul kesadaran penglihatan lalu timbul persepsi lalu setelah timbul persepsi ya oh ini makanan enak lalu reaksinya adalah oh pengen makan ya nah itu adalah reaksi batin terhadap munculnya wujud. Nah itu juga menjadi sumber munculnya tanha. Lalu eh, haus damba terhadap wujud itu sendiri, tanha terhadap wujud itu sendiri, suara itu, bau, rasa, sentuhan, dan objek batin itu juga menjadi sumber munculnya tanha. Kemudian munculnya pikiran terhadap wujud,
munculnya kesinambungan pikiran atau wicara terhadap wujud. Nah, itu merupakan sumber munculnya tanha juga. Pikiran terhadap wujud itu adalah rupa rupa witaka. Ya, witaka itu artinya pikiran. Ya. Kalau wicara itu artinya ini uh, pikiran yang terus menerus pada satu objek. Ya, eh, kemudian menurut kitab komentar, ya ciri dari samudaya saja itu adalah cirinya adalah sebagai asal muasal suatu fenomena. Lalu fungsinya membuat tidak putus, ya, dan manifestasinya itu berupa rintangan. Ya, tanha merupakan suatu rintangan batin, ya, atau kama kama canda, ya, ya, ya. Jadi dikatakan canda itu ini keinginan itu sifatnya netral. Tapi ketika digabungkan dengan kama, kama itu nafsu indriawi, ya, keinginan apa ya nafsu indriawi, maka itu menjadi sifatnya negatif. Itu menjadi sinonim dengan loba atau tanha. Ya, baik, selesai sudah kita membahas ini eh, apa samudaya satca. Berikut kita akan masuk ke niroda satca. Tapi mungkin ini sudah waktunya cukup lama. Kita akan sambung lagi minggu minggu depan dan sepertinya kita hanya butuh waktu 1 minggu lagi baru kita sudah bisa selesaikan pembahasan tentang Mahasatipatthana Sutta ini. Tapi mungkin bukan minggu depan, 2 minggu lagi, tanggal 30. Ya, ya baik. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan Bante, izinkan saya bertanya dulu, Bante. Eh, yang Bante bilang Raja Yama yang di sini siapa, Bante? Apakah memang ada wujudnya atau Raja Yama itu memang memang siklus kelahiran ini, Bante? Maaf, ini suaranya putus-putus. Saya tidak tahu apakah sinyal saya yang kurang bagus atau dari sananya. Bisa Ya, diulang? saya ingin bertanya, Bante, berkaitan dengan Raja Yama yang Bante sebutkan itu, Bante, Raja Yama. Raja Yama, Bante, berkaitan dengan Raja Yama Oh, yang Raja Yama. Ya, Yama Raja. Ya, ya. itu apakah memang ada wujudnya atau hanya siklus samsara ini, Bante? Ya, memang ada yang menyatakan itu hanya berupa suatu kiasan saja. Tapi kalau dari pemahaman yang saya ini, sepertinya itu merujuk ke satu sosok. Karena istilah Yama itu hati-hati. Ada yang namanya Yama Raja itu untuk urusan yang mereka terlahir di alam menderita. Ada lagi dewa, Yama Dewa. Ya, itu salah satu dari 6 alam dewa yang paling rendah. Ya, eh, ya, memang dalam Tipitaka itu sangat sedikit menyinggung tentang Yama Raja ini, tapi ada, ya. Dan biasanya itu misalnya Yama Wisaya itu disebut diterjemahkan sebagai alam Yama atau alam peta. Ya, eh, ya. Jadi sepertinya memang ada satu sosok seperti itu. Tapi tidak semua orang setelah meninggal akan mengalami proses menghadap Yamaraja. Tidak semua. Hanya yang tertentu saja. Ya, konon ya. Karena saya belum lihat sumbernya, tapi ada cerita yang mengatakan bahwa kalau mereka yang setelah kebajikannya cukup bagus, setelah meninggal sudah pasti akan terlahir di alam dewa, itu ini eh, tidak melewati proses menghadap Yamaraja.
tapi yang apakah akan kembali terlahir sebagai manusia di alam peta atau di alam neraka, nah, atau alam binatang, katanya itu akan mengalami proses di Yama Raja. Tapi apakah semua makhluk hidup akan mengalami itu? Ya, saya juga sendiri tidak tahu. Karena literatur atau apa ya, suta-suta tentang hal itu memang sangat kurang. Tapi ada satu dua tempat Sang Buddha ada menyinggung tentang Yamaraja ini. Ya, Bante. Eh, kan ada yang bilang ketika ketika kita meninggalkan itu seperti kita seperti bayangan tidak pernah meninggalkan tubuh kan Bante kan di mana itu langsung spontan Bante. Nah sebenarnya apakah kita memang spontan ataukah memang ya, seperti Bante bilang memang ada menghadap Raja Yama seperti apa berarti bisa dibilang alam antara itu ada ya Bante ya di mana kita harus menunggu gimana Bante? Kalau Theravada ya sendiri apa tidak menyatakan adanya antara bawah atau kalau istilah Tibetnya itu bardo. Ya. Eh, Tentang proses kematian itu sebetulnya eh, banyak variasinya. Ada yang mengatakan waktu kematian tiba mereka masuk lorong tertentu lalu melihat cahaya. Ada lagi kalau kita lihat cerita di Tiongkok ya dikatakan melewati satu sungai ya macam-macam banyak cukup apa ya banyak variasinya ya jadi bukan hanya satu tipe saja yang dialami seseorang. Kemudian juga mungkin kita juga sering mendengar ya apa misalnya orang yang meninggal lalu hidup kembali misalnya ya lalu mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka ya walaupun mungkin ada yang banyak kesamaannya tapi tetap ada sejumlah variasi. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi di dalam Theravada memang tidak menyatakan bahwa adanya antara bawah. Tapi memang ada sejumlah Bante, seperti Bante siapa ya? Bante Sujato atau Bante siapa begitu, yang menyatakan ada antara bawah. Tapi setelah saya membaca artikelnya, itu tetap tidak begitu bagi saya pribadi ya. Bagi saya pribadi tidak begitu meyakinkan untuk menyatakan bahwa betul-betul ada yang namanya antara bawah. Kemudian dalam sutta Sang Buddha ada menyebutkan itu adanya gandaba. Ya, adanya gandaba, tapi sebetulnya gandaba itu kita harus pahami itu sebagai gantaba. Gantaba itu yang akan menjadi makhluk hidup berikut ya eh, apa ya mungkin kalau sekarang kita bisa menyatakan calon gitu adanya calon makhluk hidup jadi bukan merujuk ke betul-betul satu sosok hanya sebutan secara umum saja ya jadi pada rasanya kalau menurut pendapat pribadi saya memang dalam Tipitaka ya, saya belum menemukan satu bukti yang secara apa ya, secara nyata yang menyatakan adanya antara bawah itu. Ya memang dikatakan lantas yang menghadap Yamaraja itu siapa? Yang menghadap Yamaraja itu juga tidak tahu. Ya, tidak tahu. Paling paling tidak menurut pandangan Theravada ya, tidak ada itu yang namanya antara bawah. Ya, Eh, Bante, pertanyaan berikutnya Bante. Kan terkadang kan kalau seseorang menghadapi dukkha ya Bante, ya, pasti kan kilesa dia kan keluar kan Bante kan kayak gitu kan. Nah, hmm. waktu memang itu terjadi itu apakah kita mengamati kilesanya atau kita hanya memahaminya sebagai dukkha Bante? Bagaimana Bante? Yang pikir seorang yang terlatih dan tidak terlatih itu apa, Bante? Jika boleh dideskripsikan Bante. Ya. Eh, ketika kita mengalami dukkha-dukkata, yaitu penderitaan secara jasmani maupun penderitaan secara batin,
memang itu biasanya akan muncul kebencian, kemarahan, dosa. Jadi apa ya? Duka sama dosa, ya, kebencian, kemarahan itu saudara kembar. Ya, tadi dikatakan bahwa kalau muncul penderitaan secara fisik bagi orang yang batinnya itu belum terlatih, ya, dia belum cukup mahir dalam pengembangan batin, maka kalau muncul penderitaan fisik pasti akan muncul penderitaan batin. Muncul duka pasti akan muncul domanasa. Lalu kalau muncul domanasa itu juga pasti akan muncul dosa. Ya, sedikit banyak akan muncul dosa. Dosa itu kemarahan atau eh, kebencian atau ketidaksenangan. Nah, ketika muncul hal-hal seperti ini, tentu saja ya supaya kebencian, kemarahan ini tidak berlangsung terlalu lama, ya, tidak berlarut-larut, maka ya kita perlu begitu muncul kita perlu segera menyadarinya. Di samping itu juga kita perlu menyadari objek yang menimbulkan eh, kemarahan atau kebencian tersebut. Jadi dengan menyadari objeknya, dengan menyadari apa kemarahan itu sendiri, ya, dengan menyadari domanasa itu sendiri, ketidaknyamanan itu sendiri, ya diharapkan ya kita bisa membuat apa ya reaksi batin itu tidak terlalu dahsyat begitu, ya bisa lebih cepat meredakan reaksi batin tersebut. Itu kira-kira jawaban saya. Ya, berarti kalau misalnya kita berbicara mengenai eh, bawah bawah tanah, kita kan itu kan berkaitan dengan alam bawah sadar ya Bante ya. Eh, Maksudnya tuh maaf, bisa diulang karena suaranya putus-putus. kalau kita berbicara mengenai bawah tanah dan bawah tanah kan berkaitan dengan alam bawah sadar kan Bante kan, ya kan kebanyakan kan. Apakah benar Bante? Eh, bawah tanha itu apakah bawah sadar? Rasanya bukan bawah tanha, tapi mungkin yang dimasukkan itu bawangga ya, bawangga cita ya. Bawangga cita itu sebagai bawah sadar. Eh, Bawangga cita itu dikatakan adalah bahwa ketika eh, batin kita tidak mengalami proses-proses yang lain, dia kembali ke default begitu, ya. Itu dikatakan itu kondisi batin kita itu disebut sebagai bawangga cita. Eh, tapi tentang apa ya alam bawah sadar, ya kalau ada sebutan alam bawah sadar, ya saya tidak tahu ini eh, komentar saya betul atau tidak ya. Tapi ya tolong dikoreksi kalau salah. Jadi kalau ada alam bawah sadar, tentu saja ada yang namanya alam sadar. Alam sadar itu bahwa kita menyadari sesuatu ya secara sadar begitu. Kita tahu apa yang terjadi. Sedangkan yang alam bawah sadar ya kalau tidak salah itu ini apa ya kita secara tidak sadar ya. Tapi sebetulnya kesadaran kita itu ada menangkap sesuatu ya. Kalau menurut pandangan Buddhis, ya, menurut pandangan pribadi saya, ya sebetulnya semuanya disebut kesadaran juga. Semuanya disebut kesadaran. Cuma ada kesadaran yang apa sangat jelas bisa diketahui secara jelas oleh batin kita. Tapi ada juga kesadaran yang tidak begitu jelas. Ya, misalnya ketika kita sedang jalan, sebetulnya di pinggir jalan ada terjadi sesuatu. Misalnya ada mobil yang lewat. Mungkin kita secara apa ya, secara kesadaran apa nyata begitu tidak merasa ada mobil lewat. Tapi sebetulnya ini apa ya? Kita kesadaran kita itu menangkap
Ya, cuma kita tidak apa ya begitu jelas menyadarinya, tapi ada menangkap. Nanti pada suatu waktu yang tepat, ya, dalam kondisi yang tepat, ingatan tentang adanya kesadaran itu akan muncul kembali. Jadi sebetulnya ya namanya alam bawah sadar itu tetap sadar sebetulnya. Cuma itu memang tidak begitu jelas. Ini menurut pemahaman saya. Ya, Bante. Baik, Bante. Berikutnya, Bante, ini ada pertanyaan dari kolom Zoom ya, Bante. Ya. Pertanyaan dari Kevin Marcelo. Selamat malam, Bante, Sakti Waktu dan Budaya. Pada saat ini saya mengalami pikiran yang benar-benar membuat saya semakin emosi karena masa lalu. Dan ini saya jadi teringat omongan papa saya itu selalu mengajarkan saya tentang ajaran Buddha. Tapi yang saya tidak suka dari papa saya itu, kadang papa saya itu orangnya suka marah kalau dinasihati. Sampai-sampai pikiran saya itu merasa kacau karena apa yang diucapkan papa saya itu tidak sesuai dengan apa yang papa saya jalankan untuk mempraktekkan ajaran Buddha. Dan ini tadi saya banting beberapa barang sebagai bahan pelampiasan emosi saya karena akibat dari masa lalu kelam yang membuat saya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan, Bante. Dan mental batin saya hampir drop karena masa lalu saya, Bante. Nah, bagaimana cara mengatasi sakit batin akibat ngomongan orang lain? Mohon pencerahannya, Bante. Di sini Papa itu contoh itu, Bante. Ya, ini termasuk salah satu contoh dari berkumpul dengan apa yang tidak disenangi, ya, termasuk eh, menemui ya omongan-omongan yang tidak disenangi. Ya, itulah dunia. Eh, jadi sebetulnya ada sejumlah hal yang mungkin perlu direnungkan untuk supaya membuat kita itu tidak terlalu menderita. Satu adalah bahwa kalau saya apa kalau saya masih apa ya berlarut-larut dalam memikirkan omongan-omongan yang dilontarkan ke saya, itu akan membuat saya semakin drop, akan membuat saya semakin menderita. Jadi oleh karena itu, untuk kebaikan saya, untuk kebahagiaan saya, ya dicoba untuk tidak terlalu memikirkannya, ya, untuk tidak terlalu memikirkannya. Kemudian mungkin di sisi yang lain kita juga perlu renungkan, apakah omongan yang dilontarkan itu eh, sepenuhnya salah atau sebetulnya ada benarnya juga. Kalau ada benarnya, ya mungkin kita sendiri yang harus berubah juga. Ya, kita harus sendiri berubah juga. Kemudian, ya pada dasarnya itu, ya ketika timbul kemarahan dalam diri kita, kita perlu renungkan bahwa sebetulnya kalau dalam diri saya muncul kemarahan yang berlarut-larut, maka korban pertamanya adalah diri saya sendiri. Jadi oleh karena itu, ya sekali lagi untuk kebaikan saya sendiri, untuk kebahagiaan saya sendiri, ya sebetulnya ini tidak perlu ya eh, terlalu hanyut dalam kemarahan atau apa ya eh, kebencian. Ya memang ini ngomongnya gampang, tapi memang prakteknya tidak mudah. Eh, Bisa juga kalau kondisi memungkinkan, ya mungkin eh, kalau misalnya di rumah suasananya lagi tidak bagus, ya mungkin bisa apa ya cari ya suasana beda di tempat lain atau bagaimana. Ya, ya itu mungkin jawaban saya. Ya, baik, Bante. Sekarang ini saya mau bertanya, Bante. Saya penasaran, Bante. Kan pernah saya melihat sebuah penelitian saintis yang mengatakan bahwa ketika seseorang tuh menjelang mau ajal, Bante, mau meninggal, itu tuh mereka tuh melihat 7 menit, otak itu merekam selama 7 menit itu otak tuh berhenti berputar selama 7 menit dan dia menunjukkan semua kejadian dari awal dia hidup sampai meninggal, Bante, kayak gitu sebelum
benaran meninggal Bante. Menurut Bante, apakah seperti itu proses sebelum seseorang pindah alam Bante? Itu apanya yang dari awal sampai akhir? Memori Proses Bante. apa? Hah? Memori memori selama dia hidup Bante. Dalam 7 menit. Iya. Saintis, ini saintis yang bilang Bante. Oh, Menurut Bante bagaimana? itu berarti itu berarti memori selama puluhan tahun. Kalau misalnya orang ini usianya 70 tahun, berarti memori selama 70 tahun dia Bante kan itu cuma itu terekam. semua dikompres menjadi seperti film dalam 7 menit. Katanya begitu. Eh, ah, Katanya begitu Bante, kata saintis gitu. eh, tapi kalau menurut pandangan Buddhis, memang waktu menjelang meninggal kan kita bisa melihat 3 jenis apa ya, 3 jenis fenomena atau tanda. Kalau istilah kerennya itu nimitta. Satu adalah ini karma yang pernah kita lakukan semasa hidup. Tapi setahu saya yang dimaksud dengan karma yang pernah kita lakukan semasa hidup bukan semua karma yang kita lakukan, hanya cuplikan tertentu saja, hanya cuplikan tertentu. Dan dikatakan bahwa apa yang kita lihat, nimita yang kita lihat menjelang meninggal itu sangat menentukan nanti setelah meninggal kita akan terlahir di alam mana. Kalau misalnya apa ya, potongan film karma yang kita lakukan, misalnya berhubungan dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga setelah kita menyaksikan pemutaran kembali film ini, timbul kecemasan, timbul kesedihan dalam diri kita, maka itu akan membuat kita terlahir di alam yang tidak baik. Tapi sebaliknya, kalau misalnya putaran ulang dari film semasa hidup kita itu tentang hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik yang sedang kita lakukan itu diputar kembali ya dalam pikiran kita, maka dikatakan itu akan membuat kita terlahir di alam yang baik. Karena pada saat itu muncul eh, perasaan enak, ya perasaan nyaman. Eh, ya, jadi akan muncul 3 nimitta. Satu adalah karma, atau yang kedua adalah benda-benda yang berhubungan dengan karma. Misalnya akan tampak seperti melihat film ini benda-benda yang pernah kita pakai. Misalnya kalau sebelumnya itu kita sebagai algojo itu eh, misalnya kita melihat apa darah, kita melihat apa golok yang kita pakai untuk membunuh, ya, dan lain sebagainya. Lalu nimitta yang ketiga itu adalah alam, tempat kita akan lahir. Jadi bisa jadi waktu menjelang meninggal kita sudah mulai melihat apa ya, alam yang kita akan tuju nanti setelah meninggal. Misalnya konon ya kalau lihat eh, ada banyak sanak famili yang sudah meninggal mendatangi kita, nah, berarti kita akan terlahir di alam peta. Kalau kita melihat ada dewa-dewa yang muncul di angkasa, ada kita mendengarkan musik-musik yang merdu, musik surgawi, nah, itu dikatakan apa? Kita akan terlahir di alam dewa. Jadi kalau menurut pandangan Buddhis, ya memang itu biasanya itu orang menjelang meninggal akan melihat salah satu dari ketiga nimitta ini, ya karma atau benda yang berhubungan dengan karma. Lalu yang ketiga adalah alam yang akan kita tuju nanti. Itu kira-kira jawaban saya. Eh, ini Bante pertanyaannya, apakah seseorang yang meninggal tuh pasti melihat nimitta Bante? Apakah ada orang yang meninggal yang tidak melihat nimitta? Nah, ini pertanyaan bagus. Hmm,
memang dari pengalaman kita tidak selalu apa ya, kita tidak selalu mendengar ya orang bercerita pada saat dia menjelang meninggal itu ada melihat sesuatu. Tidak selalu, tidak selalu. Dan orang yang melihat nimitta ini pun itu tidak selalu pasti akan mati. Saya juga pernah lihat ada orang yang sudah melihat nimitanya, tapi misalnya apa ya dia dia tidak mati. Ya, pokoknya dia ada lakukan sesuatu yang lain, akhirnya tidak jadi mati. Ada juga saya pernah pernah ketemu kasus seperti itu. Eh, nah, tentang apakah setiap orang waktu menjelang meninggal pasti akan melihat nimitta, ini saya juga belum bisa memberikan jawaban. Ya, tapi oke, nanti ini pertanyaan bagus. Nanti saya akan coba cari pertanyaannya, cari jawabannya. Ya, ya. Pada saat ini saya belum bisa menjawab. Ya, Karena saya penasaran penasaran saja berarti apakah iya, ketika sang Buddha meninggal atau para arhat meninggal mereka tidak melihat nimitta atau seperti karena kita kan tahu bahwa nimitta itu memang seorang kan transit dari alam A ke alam B kan berarti kan. Nah, apakah apakah nimitta seorang Brahma itu apakah dia ada nimitta atau tidak? Juga saya ya. Tentu saja kalau penasaran seorang arahat seorang yang Brahma meninggal. ketika dia menjadi seorang Brahma pribadi. Karena seorang arahat yang menjelang meninggal, seorang arahat yang meninggal itu setelah itu dia tidak akan terlahir kembali. Jadi oleh karena itu rasanya dia juga tidak akan melihat nimitta. Seorang arahat ya, seorang arahat. Tapi kalau orang biasa ada kemungkinan akan bisa melihat nimitta. Tapi apakah pasti melihat nimitta? Nah itu saya juga apa kurang tahu. Kita sambil tunggu lagi ya Bante ya, apakah ada di kolom YouTube pertanyaan. Atau di kolom komentar. Apa namanya tuh? Waktu itu Panha ya Bante. Di berita Panha itu kan ada di pertanyaan kita ya. Apa? Oke. Ini ada yang bertanya Bante. Bentar. Kevin Marcelo bertanya lagi, izin bertanya lagi Bante. Di saat seseorang melakukan bunuh diri akibat masa lalu yang kelam, seseorang tersebut tidak ada dukungan dari pihak siapapun, baik dari keluarga, orang lain, atau sesama komunitas di wihara yang menyebabkan seseorang itu melakukan hal yang tidak diinginkan akibat dari masa lalu yang kelam. Apa sebab dan akibatnya ya? Mungkin ini sebab dan akibat seseorang bunuh diri ya. Dan bagaimana cara menanganinya nanti kalau misalnya tidak ada dukungan bahkan di wihara nanti? Pertanyaan bagus juga nih. Pertama, dari sisi orang yang bunuh diri itu sendiri. Ya, kenapa dia bunuh diri? Karena dia menderita. Dia sudah tidak tahan lagi dengan penderitaannya, sehingga dia bunuh diri. Dia berpikir bahwa dengan bunuh diri, dia akan terbebas dari penderitaannya. Tetapi sebetulnya, orang yang meninggal karena bunuh diri, karena pada saat menjelang bunuh diri, waktu pada saat dia bunuh diri lalu menjelang meninggal, kondisi batinnya itu tidak bagus. Sehingga dia akan terlahir di alam menderita. Jadi dia berusaha untuk bebas dari penderitaan di alam manusia ini, tapi dia tidak tak terpikirkan oleh orang tersebut bahwa sebetulnya setelah meninggal dia juga akan mengalami penderitaan karena umumnya orang bunuh diri itu akan terlahir di alam yang tidak baik, alam peta gitu. Jadi oleh karena itu sebetulnya dia dengan bunuh diri dia bukan membebaskan dirinya dari penderitaan, malah membuat dirinya itu semakin menderita. Karena kalau dia sebagai manusia paling menderita hanya mungkin ya apa puluhan tahun, belasan tahun begitu. Tapi kalau dia sudah terlahir di alam peta itu bisa lebih lama, bisa ratusan tahun. Jadi oleh karena itu ya apa , dengan bunuh diri dia sebetulnya eh,
tidak meloloskan dirinya dari penderitaan, malah membuat dirinya itu terjerumus ke dalam penderitaan yang lebih dalam. Itu dari sudut orang yang bunuh diri, ya, karena dia pikir bahwa dengan bunuh diri dia bisa terbebas dari penderitaan. Tapi itu cara berpikir yang salah, ya. Eh, Ya, supaya bagaimana supaya tidak bunuh diri? Orang yang sedang mengalami penderitaan yang hebat, supaya tidak bunuh diri. Ya, itu pikir bahwa ini justru membuat saya menjadi semakin menderita. Oleh karena itu, ya udah saya hadapi saja ya penderitaan yang saya alami saat ini. Ya, eh, mudah-mudahan dengan mempelajari Dhamma, memiliki pandangan yang benar ya terhadap segala fenomena yang ada di dunia ini, juga banyak melakukan perbuatan baik. Kalau dia sudah mengenal Dhamma, maka ya mudah-mudahan dengan cara demikian dia bisa terbebas dari penderitaan di dunia saat ini. Kemudian terhadap lingkungan itu juga saya ada eh, melihat sejumlah kasus di mana eh, apa ya, sebetulnya sebelum seseorang memutuskan untuk bunuh diri, itu sebelumnya itu sudah ada sejumlah gejala. Ya, cuma kadang-kadang kita berpikir bahwa tidaklah, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Tapi tahu-taunya ya itu terjadi. Jadi oleh karena itu memang sebaiknya sebelum sesuatu yang apa ya lebih serius terjadi, kalau misalnya kita lihat ada gejala, kira-kira orang ini bakal sudah mulai mengarah ke pikiran untuk bunuh diri, ya kita perlu segera menolongnya, ya baik ngobrol ya dari hati ke hati dengan orang tersebut kalau kita mampu, ya dan ya makin cepat kita menemukan eh, bibit keinginan untuk bunuh diri ini, makin besar kemungkinan kita berhasil menolong orang tersebut. Ya, itu kira-kira jawaban saya. Eh, Baik, Bakti. Ini ada pertanyaan dari kolom YouTube ya, Bakti ya. Sebentar saya buka ya. Eh, Sebentar. Ini pertanyaan dari Revaldo, Bakti. Bagaimana sati pada iriya patha atau gerak tubuh membantu mencegah karma buruk saat berinteraksi dengan pasangan? Di Eh, sini mungkin sati maksudnya itu tuh, sati itu artinya silahkan, Bakti. ingat. Sati itu artinya ingat. Jadi kalau kita selalu eling, ya, selalu ingat, selalu awas, selalu waspada terhadap biasanya kan ini apa ya, segala segala gerak-gerik tubuh kita, ya, apa yang kita lakukan itu semua muncul dari pikiran dulu, muncul dari keinginan dulu. Jadi kalau kita semakin awal menyadari keinginan-keinginan yang muncul, pikiran-pikiran yang muncul, maka kita akan semakin besar eh, keberhasilan kita, mungkin keberhasilan kita untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi kalau misalnya kita selalu memiliki sati, selalu eling, selalu waspada terhadap pikiran kita, maka ketika muncul sejumlah rangsangan dari luar, ya kita akan semakin cepat menyadarinya. Jadi sebelum itu terwujud dalam bentuk tindakan secara fisik. Jadi ketika itu baru dalam hati, baru dalam pikiran, kita sudah menyadarinya, kita sudah mewaspadainya, maka
besar kemungkinan kita tidak akan terjerumus dalam sesuatu yang tidak baik karena adanya rangsangan-rangsangan yang dari luar itu. Apakah ini memadai jawaban saya? Ya, jadi sati itu seringkali di masyarakat menerjemahkan kata sati itu sebagai kesadaran. Bukan, sati itu ingat. Apa itu ingat? Jadi ketika kita misalnya gini, ada guru meditasi menyatakan, nah, nanti kalau kamu sedang makan, ya sadari apa yang sedang kamu lakukan. Ketika sedang cuci piring, sadari apa yang sedang dilakukan. Lalu setelah beberapa waktu ditanya lagi, tadi waktu sedang makan, sedang cuci piring, ada menyadari tidak apa yang dilakukan? Oh, lupa. Nah, lupa ini yang namanya tidak ada sati, tidak ingat. Ya, lupa ini yang namanya tidak ingat. Ya, tidak ada sati. Jadi sati itu ya ingat, ya ingat, tapi bukan ingatan. Ya, sati itu ingat. Ya, Ya, baik berarti pertanyaan tadi terakhir itu menurut acara kita pada malam hari ini. Bante, sekali lagi terima kasih kepada Bante Mahatera untuk kesempatannya. Semoga Bante sehat dan bahagia selalu. Sadu, sadu, sadu. Oke, baik. Bante, eh, kami juga meminta Bante kembali untuk memimpin Patidana atau limpahan jasa Bante pada silakan Bante. ya, ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik dengan mendengarkan Dhamma Desana, pembahasan tentang suta. Kita juga sudah berdiskusi tentang Dhamma. Nah, dikatakan itu menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita juga limpahkan kepada sanak famili yang sudah meninggal, kepada mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, kepada makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal, tempat kerja, tempat usaha kita. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang telah dilakukan sejauh ini. Ya. Hendak mayam pati danang karomase punya sidani katasa yana nikata nime te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditta me capya dittawa anye majata verino satta tittanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwokara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukhajiwino kema padanca papontu te sasit jatang subah sadu sadu sadu. Jadi terima kasih kepada Bante Mahatera yang sudah membimbing kita sampai pada malam hari ini. Ya, semoga jasa ini dapat melimpah ke sekeliling kita, sanak keluarga, maupun kita serta baik. Bante, izinkan saya berterima kasih dan teman-teman yang di sini Ya, saya dengan pamit. melakukan pengucapan kasih ya sebagai ucapan terima kasih. Oh, asa, wata, mi, ha,
Terima kasih Ya, Bante. Ini saya tutup ya, dan mau bacakan nama. Buddhang Bhagavata Adi Swaha Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sampai saat waktu kita. Semoga semua hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Tera dan teman-teman yang ada di sini. Dan kita tutup dengan pengumuman berikut. Namo Buddhaya. Jadi, terima kasih kepada Pak Tera kesempatannya. Terima kasih Bante dan teman-teman yang sudah sampai malam hari ini. Kata saya undur diri dan sampai jumpa di dalam masa kerja online di Namo Buddhaya.